Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Bapaknya Vito, di komunitas pembudidaya belimbing di channel YouTube maupun di halaman Facebook. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan belimbing hari ini, yakni pertanyaan yang pertama adalah apa yang paling utama yang harus disediakan dalam budidaya belimbing? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana caranya mengatasi hal tersebut dengan biaya yang serendah mungkin? Dua pertanyaan saja ya. Saya akan menjawabnya yang utama dan pertama dalam budidaya belimbing dan juga budidaya buah-buahan yang lain menurut hemat saya, yaitu tersedianya air yang cukup atau ketersediaan air yang cukup, Bapak Ibu. Karena air adalah sumber kehidupan. Air adalah sumber kehidupan. Dan sejak masih berupa bibit sekalipun hingga sudah menjadi tanaman dewasa, air adalah penentu keberhasilan usaha perkebunan belimbing dan juga buah-buahan yang lain. Bukan hanya belimbing, tentu saja tanaman apapun, air adalah syarat mutlak harus ada ketika kita memulai usaha hortikultura seperti ini. Lalu bagaimana caranya Bapak Vito untuk menyediakan air ini? Tentu saja yang pertama kita bersyukur atas kemurahan Tuhan bahwa kita diberi hujan yang cukup di Indonesia ini. Lalu yang kedua, dari air yang diberikan Tuhan ini ada yang lewat tanah langsung, itu jadi hujan jatuh ke tanah. Ada yang melalui sumur, kemudian dipompa keluar atau ditarik keluar dengan mesin, lalu kemudian disiramkan. Nah, Bapak Ibu, saya mencoba untuk memangkas biaya untuk penyiraman atau penyediaan air ini dengan cara membuat lubang-lubang biopori besar di kebun ini. Jadi lubang biopori itu tidak harus kecil ya, saya menyebutnya biopori bisa saja besar. Jadi saya membuat lubang-lubang di sekitar kebun ini. Ada yang ukurannya 2 meter lebarnya, panjangnya, setengah meter lebarnya, dan setengah meter dalamnya ada. Dan di lubang-lubang itu kemudian saya beri sampah-sampah organik yang ada di sekitar sini. Lalu airnya dari mana? Airnya tentu saja yang pertama dari air hujan yang kemudian masuk ke lubang-lubang itu lalu terserap ke tanah. Nah, yang kedua adalah saya memanfaatkan air limbah rumah tangga. Air limbah rumah tangga ini berasal dari tempat cucian piring yang pertama, dan yang kedua adalah berasal dari kamar mandi. Air bekas cucian baju atau pakaian. Jadi, air bekas cucian baju ini tidak terbuang sia-sia. Air itu saya alirkan ke kebun ini. Tentu saja langkah yang ditempuh yang pertama adalah membuat lubang-lubang itu. Di sekitar kebun ini sudah banyak lubang-lubang yang saya buat dan sudah terpenuhi oleh sampah-sampah organik seperti dedaunan, pelepah pisang, dan lain-lainnya. Saya sudah membuatnya sejak tahun 2012. Awalnya adalah saya gunakan lubang-lubang itu saya gunakan untuk menanam ember-ember besar.
Nanti saya tunjukkan ember-embernya seperti apa. Lalu dari ember-ember besar itu tadi saya alirkan air hujan itu ke ember-ember ini melalui peralon, pipa-pipa peralon di sekitar ini. Tetapi ketika kemudian kebun ini saya konversi menjadi kebun belimbing, ember-ember itu sebagian saya ambil, lalu saya masuki dengan sampah-sampah itu, ya, gitu. Karena kalau sayur itu membutuhkan penyiraman di permukaan toh, jadi permukaan tanah gitu. Sementara kalau tanaman keras seperti belimbing dia tidak terlalu membutuhkan penyiraman di atas permukaan kecuali waktu masih kecil, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, langkah pertama yang perlu disediakan, yang perlu dilakukan adalah menyediakan alatnya untuk membuat lubang-lubang biopori besar itu. Yang pertama pasti adalah cangkul, dan yang kedua adalah garpu, dan tambahannya yang ketiga adalah botol minuman. Karena ketika kita membuatnya biasanya kita akan berkeringat dan membutuhkan minuman banyak. Tapi bisa disambi kalau sudah produksi seperti di belakang saya ini dengan makan belimbing. Saya ambil dulu belimbingnya untuk saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Ini adalah belimbing madu yang saya petik dalam usia yang masih muda. Jadi belum besar penuh. Tetapi kalau belimbing madu, kelebihannya dia adalah sudah manis walaupun masih kecil. Belimbing madu ini sudah manis walaupun masih kecil. Tanaman belimbing di tempat ini aman untuk dikonsumsi langsung. Jadi buah belimbing di kebun ini aman untuk dikonsumsi langsung. Karena apa? Saya belum pernah menyemprotnya dengan insektisida semprot. Jadi kalau di konten terdahulu saya mengatasi hamanya itu dengan lem lalat buah. Manis Bapak Ibu. Jadi kalau belimbing madu itu meskipun belum besar, dia sudah manis. Baru saja dikerumuni lalat buah. Jadi alat dan bahannya untuk membuat lubang biopori besar tadi, yang pertama adalah cangkul, yang kedua adalah garpu, dan pendukungnya adalah botol air serta pisau untuk memotong belimbing. Kalau misalnya ini dilakukan di kebun yang sudah jadi ya. Nah, kita perlu membuat lubang-lubang kalau yang saya lakukan ini adalah di tengah-tengah empat batang pohon. Jadi sini depan 2, belakang 2 itu pas di tengah-tengahnya ini. Jadi saya buat lubang besar itu, di situ tempat untuk pembuangan sampah-sampah organik dan juga untuk memasukkan air hujan maupun air limbah dari rumah tangga. Mari kita lihat. Ini alat utamanya, cangkul dan juga garpu, Bapak Ibu ya. Lalu saya tadi untuk konten ini saya sudah membuat contoh lubang. Di sini inilah lubang, belum terlalu dalam tapi bisa sebagai contoh ya. Sebetulnya masih perlu diperdalam lagi sekitar 10 cm. Tapi cukuplah karena saya sudah berkeringat sejak tadi. Ini lubangnya seperti ini. Jadi
Kalau tekun mengerjakannya, lubang seperti ini bisa diselesaikan dalam waktu kira-kira setengah jam dengan ukuran 1 meter, panjangnya 75 cm, lebarnya dan kedalamannya setengah meter. Itu setengah jam akan selesai dikerjakan, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya buat lubang di tengah-tengah 4 batang pohon. 1, 2, 3, 4. Ini di tengah-tengah ini. Ya. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan setelah lubang itu terbuat adalah mengisi lubang-lubang itu dengan sampah-sampah organik seperti dedaunan, ranting-ranting. Saya biasanya mengisinya dengan gedebok pisang dan juga ramban sapi atau makanan sapi di kandang itu ya. Jadi makanan yang tidak dimakan lagi oleh sapi yang namanya ramban itu saya masukkan ke tempat-tempat seperti yang saya perlihatkan tadi. Saya akan tunjukkan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, seperti inilah jadinya tampilan lubang biopori besar tadi. Lubang biopori raksasa ya tadi. Ya. Seperti ini. Ini di dalamnya ada dedaunan belimbing dan juga ada batang-batang pisang. Lalu kita juga bisa memasukkan sampah-sampah rumah tangga ataupun sampah-sampah kandang, ramban atau rumput-rumput yang tidak dimakan ternak itu masuk ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa alirkan air limbah rumah tangga itu ke tempat ini. Ini adalah pipa air limbah dari rumah, dari kamar mandi dan juga tempat cuci piring. Pipa ini berasal dari rumah sana. Ya, ini Bapak Ibu, lihat ini air cucian piring dan juga dari kamar mandi. Ya. Pralonnya panjang sampai ke sana. Jadi dari sini putar, dan dia masuk ke situ Bapak Ibu. Nah, secara berkala saya memindahkan pipa ini ke lubang-lubang yang lain secara berkala. Lihat. Jadi saya memindahkan
secara berkala ke lubang-lubang yang lain. Biasanya di pagi hari ketika anak-anak mulai mandi, istri mulai mulai memasak, itu saya pindahkan. Nah, ini. Lalu bagaimana penampakan lubang-lubang biopori yang lainnya yang sudah lama-lama itu? Saya akan tunjukkan. Nah, ini dulu adalah lubang berukuran panjang 1 meter, lebar 1 meter, dalamnya setengah meter. Sudah diisi dengan sampah-sampah organik yang akhirnya menjadi makanan bagi belimbing-belimbing ini. Ya. Menjadi makanan bagi belimbing-belimbing ini. Ini lubang yang lain. Dulu sekitar 3 tahun yang lalu, mungkin ya 3 tahun yang lalu, seumuran belimbing ini, lubang ini panjangnya 1,5 meter, lebarnya 1 meter, dalamnya setengah meter. Juga sudah dipenuhi dengan sampah-sampah seperti gedebok pisang, tunas-tunas pisang, dan dedaunan serta rumput-rumput. Ini Bapak Ibu ya. Dan secara berkala saya memindahkan pipa-pipa tadi, kalau pagi ataupun sore hari, ke lubang-lubang seperti ini. Bapak Ibu, sederhana bukan? Cara saya untuk menjaga ketersediaan air di kebun belimbing. Jadi saya memanfaatkan ketinggian pondasi rumah saya. Jadi dengan lahan ini, rumah saya itu lebih tinggi sekitar 30 sampai 40 cm. Maka berlaku hukum fisika itu, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kamar mandi saya itu dindingnya saya bobol, saya pasangi pralon, lalu pralonnya menuju ke kebun ini. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya setiap hari kita membuang air untuk keperluan mandi, cuci tangan, cuci kaki, cuci pakaian, cuci piring, di kisaran mungkin taruhlah 200 liter gitu ya. Kalau satu keluarga mungkin 200 liter saja. Berapa banyak air yang bisa ditangkap di lubang itu? Orang-orang kota itu menyebutnya sebagai zero run off. Zero run off. Jadi tidak ada sama sekali yang mengalir percuma. Sebetulnya prinsipnya sederhana banget ya, seperti itulah. Tetapi kalau di kota kan persoalannya apakah kondisi tanahnya memungkinkan, karena tanahnya kan banyak yang dibeton, satu. Lalu kedua, apakah sudah terjadi intrusi air laut ke bawah tanah itu sehingga daya serap tanah itu sudah minim gitu ya. Saya berada 1,5 kilometer dari pantai laut selatan dan dikelilingi oleh kebun-kebun kelapa sawit di sekitar sini. Dan ya, di sini masih menurut hemat saya masih rendah lah intrusi air lautnya karena sejauh itu. Jadi kalau misalnya kita membuang air limbah itu sehari bisa sampai 200 liter. Kalau sebulan itu 200 kali 30, 6.000 liter. Bayangkan itu, 6.000 liter. Nah kalau bisa ditangkap dan digunakan di lahan ini, bukan main kan? Iya. Coba kalau misalnya itu harus disedot pakai mesin air, berapa banyak listrik yang harus dibayar, Bapak Ibu ya.
Jadi biopori besar, biopori raksasa tadi bertujuan pertama adalah menangkap air hujan, kedua menampung air limbah rumah tangga yang pada gilirannya akan digunakan oleh tanaman-tanaman belimbing ini untuk hidup. Dan lubang-lubang tadi juga menjadi tempat pembuatan pupuk kompos dengan bahan sampah-sampah organik tadi. Saya kira sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Persoalannya hanya mau atau tidak kita melakukannya. Mau atau tidak melakukannya. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan gitu ya. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Tapi kalau kemauan tok tidak diiringi dengan realisasi, ya hanya angan-angan tentu saja. Nah Bapak Ibu, demikianlah cara saya untuk menjaga ketersediaan air di kebun ini, di kebun belimbing ini, yakni dengan jalan membuat lubang-lubang biopori dan mengalirkan air limbah rumah tangga ke tempat ini. Air limbah cuci baju, cuci pakaian, terus mandi, dan juga ya mandi dan teman-temannya, serta cucian piring. Kita bisa menggunakan peralon-peralon yang harganya murah sebetulnya. Dibandingkan masa penggunaannya, peralon-peralon itu murah. Kiranya konten ini semoga membantu Bapak Ibu ya. Semoga konten ini membantu Bapak Ibu, dan sekiranya berkenan mohon di subscribe konten-konten ini, akun ini, atau channel ini, sehingga kita bisa berbagi lebih jauh lagi. Saya akan tunjukkan apakah airnya tadi sudah berhenti atau tidak. Kalau sudah berhenti berarti tidak ada yang menggunakan air di kamar mandi sana, atau tidak ada yang cuci piring di rumah sana. Ternyata sudah mulai tinggal tetes-tetes, berarti kegiatan cuci piring di sana sudah berhenti Bapak Ibu. Dan air langsung tercerap, tidak tampak genangan di sini. Dan itu yang akan menjadi minuman bagi belimbing-belimbing yang ada di sekitar sini. Bapak Ibu dan saudara-saudari, semoga kita tidak jemu-jemunya untuk berkreasi, selalu bersemangat untuk berbuat sesuatu bagi kehidupan ini, melestarikan lingkungan ini demi kesejahteraan keluarga kita dan kesejahteraan sesama kita. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari Provinsi Bengkulu.